Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 5 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki mulut yang gembira. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Rachel Sayo. Kepada adik Rachel, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan kita pada pagi ini, dengan mulut yang gembira. Ayat tema kita terdapat dalam Mazmur 63 ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-memuji. Mereka yang tinggal di dalam Yesus akan berbahagia, bergembira, dan bersukacita di dalam Allah. Kelembutan yang tenang akan menandai suara, penghormatan terhadap hal-hal rohani dan kekal akan diungkapkan dalam tindakan. Dan musik yang menyenangkan akan bergema dari bibir, karena itu dipancarkan dari takhta Allah. Inilah misteri kesalehan, tidak mudah dijelaskan, tetapi tetap dirasakan dan dinikmati. Hati yang keras kepala dan memberontak dapat menutup pintunya terhadap semua pengaruh manis dari kasih karunia Allah dan semua sukacita dalam Roh Kudus, tetapi jalan hikmat adalah jalan kesenangan, dan semua jalannya adalah kedamaian. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 626. Mereka yang berjalan di jalan hikmat, bahkan dalam kesengsaraan, sangat bersukacita, karena Dia yang dikasihi jiwa mereka berjalan tak terlihat di samping mereka. Pada setiap langkah ke atas mereka melihat dengan lebih jelas sentuhan tangannya. Di setiap langkah kilau kemuliaan yang lebih terang dari yang tak terlihat jatuh ke jalan mereka, dan nyanyian pujian mereka mencapai nada yang lebih tinggi, untuk naik untuk bergabung dengan nyanyian para malaikat di hadapan takhta. Dikutip dari Talks from the Mount of Blessing, halaman 140. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Rachel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Mulut tidak dapat menyampaikan sesuatu dari mulut itu sendiri. Harus ada sesuatu yang menggerakkan mulut untuk berbicara dan atau bernyanyi. Alkitab berkata dalam Lukas 6 ayat 45 yang berbunyi, "Orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Apa yang diucapkan mulut berasal dari hati. Roh Nubuat juga berkata dalam Mind Character and Personality Volume 1, halaman 300 paragraf pertama. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Mereka membicarakan topik-topik yang paling banyak terlintas dalam pikiran mereka. Hati dan pikiran adalah satu. Karenanya, apa yang dipikirkan orang itulah yang orang itu bicarakan. Jadi, apa yang keluar dari mulut berasal dari pikiran dan hati. Nah, renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 250 paragraf 2 yang berbunyi, "Mereka yang tinggal di dalam Yesus akan berbahagia, bergembira dan bersukacita di dalam Allah. Kelembutan yang tenang akan menandai suara, penghormatan terhadap hal-hal rohani dan kekal akan diungkapkan dalam tindakan dan musik yang menyenangkan akan bergema dari bibir." Artinya, agar mulut kita dapat mengeluarkan pernyataan sukacita dan pujian bagi Allah, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Apakah maksudnya tinggal di dalam Yesus? Renungan hari ini mengambil kutipan dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 625, paragraf 3, dan di sana ada jawabnya. Kita baca yang berbunyi, "Semakin dekat kita terhubung dengan Kristus, kata-kata dan tindakan kita akan semakin menunjukkan kuasa kasih karunia-Nya yang menundukkan dan mengubahkan." Tinggal dalam Yesus adalah dengan menerima kasih karunia-Nya yang menundukkan dan mengubahkan. Apakah kasih karunia Kristus yang menundukkan dan mengubahkan itu? Berikut penjelasan yang disampaikan Nyonya White kepada keluarga Collie dalam suratnya nomor 64 tahun 1888 paragraf 14 yang berkata, "Oh, seandainya dia merasa bahwa Yesus adalah penolongnya. Dengan bantuan Roh-Nya, dia dapat memperoleh kemenangan atas rohnya sendiri hari demi hari. Melalui Yesus Kristus, Anda berdua dapat memperoleh kemenangan setiap hari. Kuasa kasih karunia-Nya yang mengubahkan ke dalam pikiran dan hati Anda yang telah diubah bentuknya oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah dan dicemarkan oleh dosa, dapat membuat karakter Anda menjadi serupa dengan Kristus. Dibutuhkan usaha-usaha yang tekun untuk mengatasi diri sendiri. Kristus boleh ada di dalam hati Anda, tinggal di sana, jika Anda mau membersihkan jiwa dari kekotoran moral. Kuasa kasih karunia Kristus yang mengubahkan, yaitu yang mengubahkan hati dan pikiran kita, adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Maka, hidup kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Oleh kehadiran Roh-Nya Kristus, Kristus tinggal dalam hati kita. Dan bila hati dan pikiran kita sudah diubahkan, maka yang keluar dari mulut kita adalah sukacita dan pujian. Karenanya ingat bahwa kasih karunia Kristus itu adalah Roh-Nya, dan oleh kehadiran Roh-Nya Kristus, Dia tinggal dalam hati kita. Maka mereka yang memiliki Kristus tinggal dalam hatinya akan berbahagia, bergembira dan bersukacita di dalam Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 250 paragraf 3. Mereka yang berjalan di jalan hikmat, bahkan dalam kesengsaraan, sangat bersukacita, karena Dia yang dikasihi jiwa mereka berjalan tak terlihat di samping mereka. Siapakah Dia yang jiwa kita kasihi dan berjalan di samping kita tak terlihat? Dia yang jiwa kita kasihi adalah Yesus Kristus, dan Dialah yang berjalan di samping kita tak terlihat. Pulang ke rumah, halaman 24 paragraf 2 berkata,
betapa sedikit yang menyadari bahwa Yesus tidak terlihat berjalan di sisi mereka. Berjalan artinya menyertai kita, bersama kita, sebab memang Yesus telah berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan Yesus menyertai kita oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, satu-satunya cara agar kita dapat memiliki mulut yang gembira adalah dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita dan Yesus berjalan di samping kita. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu penting dan menguatkan bagi hidup kami. Karena apa yang keluar dari mulut kami berasal dari hati kami, dari pikiran kami, sebab hati dan pikiran adalah satu. Dan untuk kami mengeluarkan perkataan-perkataan gembira dan sukacita dari bibir kami, dari mulut kami, penting bagi kami untuk tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam kami. Sehingga Kristuslah yang berbicara dalam hati kami dan apa yang Dia nyatakan itulah yang kami utarakan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan kami, agar kami menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter dan teristimewa dalam perkataan-perkataan yang kami ucapkan, sehingga perkataan kami menjadi ucapan-ucapan yang penuh bahagia, yang menguatkan, yang menghimbau, agar umat-umat semakin hari semakin setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.